Oke. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai sesi pemaparan, saya mau informasikan terlebih dahulu ya mengenai seminar online Tech Talk ini. Jadi seminar online ini kita adakan sebagai ajang untuk sharing pengetahuan dari sisi akademisi dan juga praktisi bagi siswa-siswi juga mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah, kita berharap bahwa seminar-seminar online ini dapat memberikan insight positif bagi teman-teman sekalian. Oke, seminar ini sendiri topiknya sangat menarik bagi teman-teman yang pengen tahu atau kenalan dengan industri tambang. Seminar ini bisa jadi pintu masuk kita. Nah, nanti para kedua pembicara saya ini yang berasal dari pihak akademisi dan juga praktisi akan memperkenalkan lebih jauh tentang industri pertambangan modern, peluang karir tentunya, dan juga gimana sih atau apa sih serunya belajar pertambangan dan pengalaman-pengalaman mereka ketika bekerja di perusahaan tambang. Oke, nah izinkan saya sore ini juga memperkenalkan ya kedua pembicara kita lebih dalam lagi, yaitu Mas Jerry Anwar Halim selaku Digital Transformation Analyst Sinarmas Mining, dan dilanjutkan oleh Mas Andri Harmaji selaku Sekretaris Prodi Teknik Metalurgi Institut Teknologi Sains Bandung. Jadi nanti dari Mas Jerry akan memaparkan sharing tentang bagaimana sih sebenarnya bekerja di industri tambang modern, apa aja yang dikerjakan, serunya apa pekerjaan di tambang ini, terus garis besarnya apa aja yang didapatkan kalau teman-teman ambil kuliah pertambangan. Gimana? Seru kan? Oke, silakan. Nah, berikut ini adalah profil dari Mas Jerry ya, dari tahun 2005 sampai 2009 Mas Jerry kuliah di Institut Teknologi Bandung mengambil teknik pertambangan ya. Terus dari tahun 2010 sampai 2001 ini adalah pengalaman bekerjanya ya dari Arutmin Indonesia sebagai long term plant engineer di DNM Schlumberger ya, field engineer trainee, terus kembali ke Arutmin Indonesia di Batu Licin Mine Plant Engineer, asisten to GM Operation, business analyst, lalu assistant to CEO. Wow. Baru akhirnya Mas Jerry bergabung dengan Sinarmas Mining di GEMS untuk sebagai business analyst dan sekarang di Digital Transformation Analyst. Wow ya profilnya ya. Jadi cocok banget nih untuk jadi pembicara atau sharing kita di sore ini. Nah, sekarang ke Mas Andri Harmaji. Oke, Mas Andri ini dari 2008 ya sampai 2012 educational background-nya sebagai mengambil materials engineering, wow, bachelor degree di Institut Teknologi Bandung. Lalu lanjut 2014 sampai 15 ia mengambil material science and engineering master degree sama di Institut Teknologi Bandung. Wow, dan working experience beliau dari 2012 sampai 2014 di Structural Engineering Laboratory di Institut Teknologi Bandung. Lalu selanjutnya sampai dengan 2016 ia mengambil advance atau bekerja sebagai Advanced Material Processing Laboratory. Dan dari 2016 sampai sekarang ia menjadi lecturer Institut Teknologi dan Sains Bandung. Dan khususnya untuk metallurgical engineering. Keren banget ini. Dan research interest beliau adalah cement and concrete, ceramic engineering, and geopolymer. Jadi cocok banget untuk juga jadi praktisi yang akan sharing di kita sore ini. Oke, nah saya juga mau ingatkan ya teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa langsung ketik di chat room kita, langsung aja bisa tanya, misalnya Mas Jerry saya mau tanya ini, atau Mas Aji saya mau tanya ini, bisa langsung aja ketik di chat room. Nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dipilih loh untuk sesi tanya jawab di akhir webinar ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya undang Mas Jerry Anwar Halim untuk menyampaikan materinya. Silakan Mas Jerry. Baik, terima kasih banyak Mbak Cynthia. Jadi perkenalkan teman-teman, saya dengan Jerry dari Sinarmas Mining. Sebelum kita mulai ya, ada yang mau saya sampaikan dulu. Kalau di pertambangan itu, ini mau namanya lagi kondisinya pagi atau siang,
sore atau malam sekalipun, karena kita operasionalnya berjalan 24 jam, itu ketika menyapa pertama kali, itu yang disampaikan adalah semangat pagi. Nah, kenapa semangat pagi? Karena semangat di pagi hari itu ini ya, suasananya sangat baik, terus juga kita lagi fit-fitnya gitu, lagi enjoy-enjoynya gitu. Jadi please teman-teman, kalau misalnya saya sampaikan semangat pagi, teman-teman jawab luar biasa. Mungkin dari panitia juga bisa bantu di unmute dulu semua, biar seger dulu nih gitu. Ini sore gitu ya, hari Jumat lagi ya, besok mau libur Sabtu Minggu gitu. Kita bersemangat dulu. Jadi kalau saya sebutkan semangat pagi, teman-teman langsung luar biasa. Wah, kita bikin rame deh Zoom-nya nih. Silakan di unmute dulu semua teman-teman. Hampir di semua perusahaan tambang di Indonesia seperti itu. Kita jargonnya seperti itu, semangat pagi. Silakan di unmute dulu semuanya teman-teman. Semangat nih, ini udah rame banget nih. Ada Aperos Hamid, ada Diki Eko, Ega Pratiwi, Lita Nadia. Wah, ini rame-rame. Ini udah 49 partisipan ya. Ada Septa Lisdayanti, Milpa. Oke. Baik, oke, jangan segan-segan, langsung di-unmute semuanya. Saya sebutkan semangat pagi, semua luar biasa ya. Oke, Mbak Cynthia ya. Siap. Oke, semangat pagi. Luar biasa. Oke. Ya, mudah-mudahan teman-teman dapat nih vibe-nya teman-teman, vibe-nya di pertambangan. Ya, sudah kalau kita kerja tengah malam pun harus semangat pagi gitu. Nah, harapannya ini menular ya ke teman-teman semua. Kita harus selalu punya semangat pagi. Oke, saya izin share screen. Pertama kali kita akan survei kecil-kecilan nih teman-teman. Teman-teman silakan di-mute kembali. Di atas bisa dilihat ada www.menti.com. Silakan dari gadget masing-masing ya, dari handphone, buka browsernya, diketik www.menti.com dan ada kode yang diminta. Silakan dimasukkan 96135687. Baik, dan langsung dijawab saja pertanyaannya. Teman-teman ini mau kerja apa nih nanti? Kalau sudah lulus kuliah gitu, nanti mau kerja apa? Bayangin, mau jadi, kalau anak-anak sekarang tuh YouTuber, wah, ada yang mau jadi selebgram, wah. Nah, ini teman-teman mau jadi apa nih? Silakan. Ini ada yang engineering, ada apa lagi? Oh, ada business analyst. Manager, engineering, geoscience exploration, konsultan. Wah, keren-keren ini. Oke, teman-teman silakan yang belum menjawab silakan ikut berpartisipasi. Main plan engineer. QC inspector. Wah, ini keren banget ini. Ini soal compliance ya. Apa aja teman-teman mau sebutin? Mau jadi dokter. Nah, ini udah keluar nih. Dokter gigi. Wah, keren. Dirjen Minerba, wah ini hebat nih, ada yang ke pemerintah ya. Oke, ini 12-13 orang yang menjawab. Pengacara pertambangan, wah ini keren banget. Jadi lawyer tapi spesialisasinya atau ekspertisnya itu di pertambangan ya. Kebetulan kakak saya juga lawyer tuh, dan pertambangan juga yang diurus. Mungkin kita bisa ngobrol nanti nih soal ini. Oke, sudah cukup, ada beberapa orang ya yang jawab. Jadi ini di sini kita bisa lihat rata-rata mau jadi di engineering ya. Yang non engineering pun sebetulnya ini masih berkaitan erat dengan pertambangan juga. Jadi di sini saya mau sampaikan pesan bahwa apapun profesinya yang kita minati, bahkan yang berhubungan dengan art sekalipun misalnya, video editor seperti itu pun juga di pertambangan itu sangat diperlukan. Jadi apapun profesinya itu bisa masuk industri pertambangan. Oke, teman-teman yang belum join, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Nah, sebutkan hal yang berhubungan dengan industri pertambangan. Mungkin ada teman-teman yang sudah paham soal pertambangan, ada yang pernah dengar, ada yang baca berita soal pertambangan. Nah, ini silakan coba dikeluarkan aja semua unek-uneknya. Remote area betul itu.
Saya dulu kerja awalnya di hutan ya, di Kalimantan Selatan. Setelah itu ya kalau di pertambangan itu bukan hanya pertambangan sih, pertambangan, perminyakan, industri yang berada di lapangan itu biasanya ada yang namanya rotasi ya. Jadi kita diputar dari site dari area satu ke area lainnya. Wah, ini duit banyak. Apapun profesinya, duitnya insya Allah banyak. Tenang aja. Remote workplace ya, ini mirip-mirip ya. Mine planning, batu bara ya. Teman-teman ada yang sudah kenal ya dengan batu bara. Metals exploration, wah ini keren banget. Oke, wah ini udah lebih dari 10. Coba kita penuhin lagi sedikit lagi. Eksplorasi, development, produksi, pemasaran, undang-undang minerba, mineral berharga. Wah ini keren banget nih teman-teman. Kayaknya udah fasih-fasih nih sama industri pertambangan ini sepertinya ya. Baik, oke. Kita sudah lumayan dapat gambaran lah dari sini bahwa sudah ada nih ternyata dari peserta yang memahami tentang industri pertambangan walaupun kita bisa katakan ini kulit-kulitnya lah. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, yang terakhir, ini menurut teman-teman industri pertambangan itu berperan penting nggak di kehidupan teman-teman? Ya, atau lah ini kayaknya pertambangan gitu. Atau ya kalau ragu-ragu, iya nggak ya gitu. Galau lah gitu, galau. Silakan dijawab. Nah, ini sudah ada yang masuk 10, 11 orang. Ada yang masih ragu-ragu. Nah, tenang aja. Yang ragu-ragu, mudah-mudahan dari materi yang kami sampaikan di sini, ini jadi lebih yakin lah gitu. Sebetulnya peran pertambangan itu di kehidupan kita apa sih? Baik, sudah syukurnya nggak ada yang jawab ini ya, nggak penting kayaknya. Sebagian besar menjawab iya, baik nantinya akan saya detailkan kembali di materinya. Saya stop share, panitia silahkan untuk ke materinya. Terima kasih nih teman-teman untuk partisipasinya ya di survei kecil-kecilan kita. Jadi teman-teman yang lain juga bisa lihat sebetulnya ini kita ngomongin apa nih soal pertambangan ini. Baik, terima kasih. Sesuai dengan judulnya ya, menembus peluang karir industri tambang modern di masa depan. Industri tambang ini sudah lama ya, sudah dari yang peralatannya masih pakai sekedar skop gitu, sampai sekarang sudah bisa teman-teman lihat di sebelah kanan atas ya ada truk yang ukurannya sebesar rumah gitu. Nah ini setiap tahunnya, setiap waktu industri tambang itu mengalami modernisasi. Dan kalau berkaitan dengan industri, sekarang industri itu sudah di industri 4.0 ya, dan next-nya akan ada 5.0. Sekarang kita masih network-nya di 4G, di beberapa perusahaan, beberapa negara ada yang sudah 5G, dan teknologinya atau modernisasinya itu bisa lain lagi nih yang dilakukan di industri pertambangan. Nanti kita akan bicara juga sebetulnya peluang karir di tambang ini seperti apa. Baik, next. Nah, ini pertama. Mining everywhere. Jadi iPhone saja ini ada 46 elemen. Nah, dari 46 elemen ini kebanyakan adalah mineral yang tambang ya. Kita bisa lihat ada aluminium, ada emas, gold, ada iron, titanium, silver, zinc, lead, ada tin. Wah, ini baru handphone. Belum laptop yang teman-teman pakai itu juga banyak itu kandungan mineral tambangnya. Next, boleh di next. Nah, terus yang kedepannya apa sih yang seru? Nah, ini kalau anak-anak zaman now pasti tahu lah ini. Elon Musk. Ini bisa, kalau saya sih senangnya bilangnya dia ini Tony Stark-nya in the real life lah. Dia yang meng-hype-kan, salah satu yang meng-hype-kan electric vehicle ya, dan komponen yang 40-50%-nya itu berperan penting di kendaraan listrik itu adalah baterai. Mungkin teman-teman juga udah baca berita bahwa Indonesia sudah membuat korporasi baterai sendiri, dan baterai ini dari Twitternya Elon Musk sendiri ya, itu dia sampaikan bahwa nickel is our biggest concern for scaling lithium ion cell production. Jadi memang salah satu kandungan yang ada di baterai yang sangat penting adalah nikel, dan
nikel itu cara dapatnya bagaimana? Ya ditambang. Ditambang. Nah, untuk future-nya seperti apa bisa teman-teman lihat di bawah. Kurang lebih kita di dekat-dekat angka 2020 itu ya. Ini adalah demand atau permintaan atau kebutuhan dari listrik untuk kendaraan listrik itu sendiri. Bisa dilihat sampai 2025, 30, 2040 itu eksponensial. Ini akan meroket terus dan kendaraan listrik ini pada akhirnya akan menguasai pasar lah gitu dan menggantikan kendaraan berbahan bakar bensin ya, berbahan bakar minyak yang seperti biasa kita lihat di jalan gitu. Jadi ini sisi lain juga bahwa industri pertambangan ke depannya masih sangat seksi ya, masih sangat demanding gitu. Baik, next. Nah, tadi kita bicara soal mineral ya. Sekarang kita bicara soal yang non mineral. Salah satunya adalah batu bara. Jadi batu bara ini adalah salah satu sumber energi yang dibutuhkan, lalu dirubah oleh power plant atau pembangkit listrik ya. Dia convert dari batu bara menjadi listrik gitu. Jadi ya teman-teman charge laptop, charge handphone, itu semua salah satunya adalah dari batu bara. Nah, bukan hanya batu bara, sebetulnya sumber energi kita ada dari gas, ada dari hidroelektrik, ya ini dari PLTA, tapi 69% Indonesia itu masih dengan batu bara. Jadi di sini kita juga bisa lihat kalau industri pertambangan batu bara itu kedepannya masih keren banget, masih dibutuhkan untuk Indonesia. Nah, ini yang sebelah kanan teman-teman bisa lihat sampai 2030 saja 10 tahun ke depan batu bara itu yang hijau ini ya. Jadi dia mendominasi sebagai sumber energi yang dibutuhkan oleh PLN. Nah, ini tadi kita udah bicara soal mineral, soal batu bara, listrik ya. Sebetulnya kalau teman-teman lihat di sekitar teman-teman, mining benar-benar everywhere gitu. Tembok di depan teman-teman yang rumah teman-teman sekalian itu yang semennya itu juga dari pertambangan. Di sekitar teman-teman mungkin ada besi, ada apapun itu kalau dikaitkan nanti akan ke pertambangan juga. Jadi dunia masih butuh industri pertambangan. Next. Nah, kita fokus di batu bara ya, karena memang Sinarmas Mining ini core bisnisnya ada di batu bara. Jadi secara umum kalau penampakan atasnya teman-teman bisa lihat nih yang sebelah kiri itu ada yang meliuk-liuk, itu jalan menuju ke bawah ya, ke level di bawah yang ada hitam-hitamnya itu batu bara. Kalau dilihat di yang tengah ya, nah itu bisa dilihat terhampar batu baranya seperti itu. Ini sudah cukup dalam ya alat beratnya di bawah sini. Nah, kalau kita zoom in lagi di batu bara ini ya penampakannya seperti yang sebelah kanan ini. Nah, inilah yang dibakar di power plant, di pembangkit listrik, lalu menjadi listrik. Nah, secara umum tipe batu bara ini kita bagi dua. Satu namanya coking coal, satu lagi thermal coal. Nah, coking coal ini digunakan untuk industri besi baja ya, untuk proses pembuatan baja. Sedangkan satu lagi ini yang melimpah sekali di Indonesia yaitu thermal coal. Inilah yang dibakar di PLTU untuk menggerakkan turbin, lalu turbinnya mengenerate listrik. Baik, next. Nah, ini salah satu yang kita kerjakan nih di ledakan. Jadi kalau tanahnya itu sudah sangat kita tidak bisa langsung digali sama alat berat, kita harus lakukan blasting dulu. Ini menurut saya dari 8 semester saya semua kuliah pertambangan saya, ini salah satu yang keren gitu. Saya rasa di jurusan lain belum tentu ada belajar teknik peledakan gitu, kuliah peledakan. Nah, itu
teman-teman bisa lihat cantik sekali itu dari ujung ke ujung, dia tidak berantakan ya peledakannya. Itu karena memang diatur. Semua itu ada sequence-nya. Gimana caranya supaya peledakannya rapi, peledakannya itu tidak tidak bermasalah, yang dia tetap safe, tetap aman. Karena kita di industri pertambangan, safety atau keselamatan kerja itu sangat utama. Nah, ini contoh peledakan ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat tuh ada truknya di situ, dia aman di situ, dia berada di jarak aman ya, radius 300 meter. Mungkin bisa di next. Nah, itu tadi contoh-contoh. Sekarang kita bisa lihat ini yang di ini ya, salah satunya Borneo Indobara di Kalimantan Selatan, sebelah kiri atas itu adalah penampakan di atasnya. Yang kalau yang hijau-hijau bisa dilihat, hijau-hijau itu adalah pohonnya yang masih belum kita gali ya di situ ya. Lalu bisa lihat semakin ke kanan, semakin ke bawah itu ada tanahnya yang warnanya agak keabu-abuan. Itu harus digali terus sampai ke dasar, lalu ketemu batu baranya, baru kita tambang batu bara. Jadi effortnya besar sekali untuk mendapatkan batu bara ini, lalu batu bara ini dikonversi menjadi listrik. Jadi kita harus betul-betul hargailah listrik kita ini, karena sumber energinya bukan hanya batu bara. Saya yakini sumber energi lainnya juga punya kesulitan masing-masing untuk mendapatkannya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah sebelah kanan atas itu adalah pelabuhan kita. Jadi dari tambang batu bara itu dibawa ke pelabuhan. Dari pelabuhan yang sebelah kanan atas itu ke kiri bawah. Kiri bawah itu ada kita sedang memuat batu baranya ke tongkang ya, ke kapal, lalu dimuat kembali ke kapal besar yang sebelah kanan bawah. Next. Baik. Nah, ini berbicara mengenai kaidah pertambangan yang baik. Jadi setiap area yang sudah kita gali, yang kita tinggalkan, itu harus kita kembalikan kondisinya. Kita lakukan reklamasi, revegetasi, kita hijaukan kembali, kita kembalikan floranya seperti apa, tanamannya ya, floranya dan faunanya juga, binatang-binatang asli di sana kita kembalikan. Jadi ini bentuk pertanggungjawaban dari industri pertambangan yang baik, bahwa setiap aktivitas pertambangan, begitu aktivitas itu sudah selesai, kita harus kembali melakukan penghijauan. Ya, selanjutnya. Nah, bukan hanya terkait dengan lingkungan, kalau slide sebelumnya mengenai lingkungan ya, tapi juga mengenai masyarakat. Jadi masyarakat di lingkar tambang, di sekitar tambang itu kita berikan edukasi, kita berikan pelatihan, kita berikan kebermanfaatan yang lebih supaya ketika tambang ini sudah habis, mereka roda perekonomiannya masih bisa berjalan. Next. Ya, dari aktivitas yang benar lakukan berdasarkan kaidah pertambangan yang baik dan benar ya, kita mendapatkan beberapa penghargaan baik internasional maupun nasional. Bisa dilihat selanjutnya ini dari sisi operasional ya, penghargaan dari sisi operasional dan juga CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, ini adalah penghargaan dari lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup di Indonesia. Boleh selanjutnya. Nah, ini kok dari tambang tiba-tiba startup nih. Kalau teman-teman yang ngikutin drakor ya, pasti tahulah ini. Startup ini salah satu serial Korea yang tahun 2020 ini hit banget ya. Yang tengah ini Nam Do-san, dia COO-nya. Kalau teman-teman tahu, startup ini dia perusahaan teknologi yang mengedepankan image recognition ya, image recognition. Kalau teman-teman ada yang nonton,
dari handphonenya dia bisa mendeteksi itu benda apa gitu. Sama halnya seperti di handphone kita ya. Kalau kita mengaktifkan face recognition itu sebetulnya menggunakan teknologi image recognition juga. Handphone kita dia akan membaca, kameranya akan membaca, oh ini mukanya adalah muka pemilik handphone ini, sehingga dia akan buka. Kalau lain bentuk mukanya dia nggak akan unlock ya handphone. Teknologi seperti itu juga kita gunakan di pertambangan. Baik, jadi contohnya di truk ini ya, yang tadinya dia tidak ada beberapa IoT atau Internet of Things ya. Jadi kita sematkan beberapa peralatan. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti startup tadi, dia bahkan sampai bisa membuat autonomous ya. Jadi truknya itu atau mobilnya itu bisa berjalan sendiri gitu. Nah, kita belum sampai ke sana karena jaringan kita belum memadai untuk ke situ. Tapi ada hal-hal yang berkaitan dengan teknologi image recognition itu yang kita sematkan di truk sehingga truk ini bisa lebih canggih. Baik, next. Nah, ini contohnya. Jadi yang sebelah kanan atas, kalau teman-teman pernah dengar yang namanya artificial intelligence, wah itu lagi keren-kerennya banget nih di dunia IT sekarang. Itu dia akan mendeteksi muka dari driver ya. Dari driver, dari supir, dalam hal ini supir truk ya, yang mengendarai truk yang membawa batu bara. Seringkali kecelakaan di tambang itu terjadi karena fatigue. Fatigue ini artinya dia kelelahan. Nah, jadi dengan teknologi artificial intelligence, kamera yang di sebelah kiri itu dia bisa mendeteksi, oh ini matanya lagi ketutupnya segini, artinya dia sedang mengantuk. Oh dia menoleh ke kanan ke kiri, dia terlalu banyak distraksi sehingga dia berpotensi untuk mengalami kecelakaan. Itu terbaca secara otomatis dengan alat-alat yang dengan teknologi yang sekarang seperti ini. Nah, untuk yang di bawah itu adalah untuk menjaga jarak antara truk yang dikendarai dengan truk yang di depannya sehingga tidak terjadi tabrakan dari belakang. Next. Nah, ini contohnya, teman-teman. Artificial intelligence-nya itu membaca, oh, ini drivernya lagi nyetir, bisa dilihat di kanan atas 21 mile per hour, tapi dia sambil pegang handphone. Nah, ini kan pelanggaran. Nah, ini bisa terdeteksi, jadi dia diberikan peringatan nanti. Bisa next, ada contoh selanjutnya. Nah, ini juga, wah dia merokok nih gitu. Walaupun sedang tidak berjalan 0 mile per hour di kanan atas, nah tapi kita mensyaratkan sebagai bagian dari safety tidak boleh merokok di dalam kabin truk. Ini dia terbaca sebagai pelanggaran. Secara otomatis dibaca oleh kamera. Next. Nah, ini yang contohnya fatigue tadi. Aduh, agak ngantuk nih gitu. Nah, kalau nggak ada kamera ini, jadinya bagi driver yang sadar, supir yang menyadari kalau dia sedang mengantuk, dia akan melipir gitu. Dia akan ke pinggir, dia dengan radionya dia kontak supervisornya atau atasannya, Pak, sorry saya lagi mengantuk, saya harus ada istirahat dulu sebentar supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, misalnya seperti itu, atau bahkan pulang sekalian gitu. Nah, itu kita mementingkan keselamatan kerja, keselamatan manusianya dibandingkan operasional kita. Karena once keselamatan kerja itu terganggu, itu operasional otomatis juga terganggu. Nah, jadi dengan bantuan teknologi seperti ini, kita bisa dengan cepat, dengan mudah mengetahui, oh driver ini sedang mengantuk. Nanti notifikasinya bisa langsung masuk ke pengawasnya, dan pengawasnya bisa melakukan tindakan ke supir ini. Baik, next. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya ada 3 poin, yaitu industri pertambangan masih sangat dibutuhkan untuk kedepannya. Kita mau bicara industri tambang mineral, industri tambang yang non-mineral, batu bara, itu semua masih sangat dibutuhkan. Lalu pengelolaan tambang yang baik adalah yang berwawasan lingkungan dan memperhatikan masyarakat lingkar tambang. Nah, yang terakhir, perkembangan teknologi itu sangat berperan penting untuk kemenerusan industri tambang. Baik, sekian materi dari saya, akan ditutup dengan
video mengenai sinar luas mining. Mudah-mudahan dari apa yang tadi saya jelaskan ya, itu bisa lebih terbayang lagi dari yang video setelah ini mengenai operasional kita di sinar luas mining. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Cynthia. Terima kasih, Mas Jerry. Iya, kita berikan tepuk tangan dong, applause buat Mas Jerry. Oke, teman-teman boleh kasih thumbs up or applause. Terima kasih Mas Jerry untuk pemaparan singkatnya. Ternyata seru tapi menegangkan juga ya. Jadi saya mau simpulkan ya beberapa secara singkat. Tadi Mas Jerry juga udah simpulkan yang saya dapat tadi ya. Ternyata sumber daya batu bara itu dibutuhkan ya untuk di setiap aspek kehidupan kita, pertama. Terus bahkan ke depannya automation car itu memerlukan nikel untuk baterai ya. Tuh. Terus tadi saya juga mencatat Sinarmas Mining juga telah melakukan berbagai macam program post operation ya. Itu luar biasa banget, khususnya di area tambang seperti reklamasi sampai ke CSR ya dan community development-nya. Sama yang terakhir, ternyata pemanfaatan teknologi yang canggih itu sudah secara layaknya itu diaplikasikan ya ke operasional tambang dan juga pastinya mendukung atau menjunjung keselamatan dari para pekerjanya. Itu penting banget. Terima kasih Mas Jerry udah sharing. Oke. Nah, teman-teman saya ingatkan kembali nih untuk teman-teman yang punya pertanyaan jangan malu-malu ya. Langsung aja ketik di chat room ya, nanti akan dipilih oleh panitia dan akan kita ajukan di akhir sesi webinar ini. Baiklah. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung mengajak bicara kedua kita yang nggak kalah menariknya. Saya undang Mas Andri Harmaji. Silakan Mas untuk menyampaikan materinya Mas Aji. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum saya mulai, ini bisa di-unmute dulu teman-teman, saya ingin nyapa gitu. Jadi nanti ketika saya mengatakan semangat pagi, nanti teman-teman bisa menjawab luar biasa gitu. Pak, di-unmute dulu bisa? Diminta bantuan dengan moderator. Oke, baik. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, beri aplaus buat kalian semua. Luar biasa. Oke. Masih semangat ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi kalau tadi Mas Jerry itu menceritakan industri pertambangan dari sisi praktisinya, gitu kan? Yang mau saya sampaikan ini adalah dari segi akademisinya atau dari bangku perkuliahan gitu. Dengan judulnya itu menghasilkan lulusan berkualitas dan siap bekerja dalam memajukan industri
pertambangan modern. Next slide. Oke, jadi kita sebelum masuk ke materi, kita bicara dulu tentang kebutuhan dasar manusia nih, ya kan? Jadi manusia itu membutuhkan ada material ya, itu jadi yang kita ambil dari alam, itu ada yang ditanam sama ditambang, gitu, ya kan? Kemudian selain itu ada kebutuhan non material atau spiritual dan energi, gitu ya. Yang akan saya bahas di materi ini adalah tentang material yang ditambang, gitu. Next slide. Nah, jadi material yang ditambang itu ada apa aja nih, gitu kan? Bisa dilihat di sebelah kiri itu ada biji, gitu ya. Biji itu merupakan sumber utama material logam ya. Jadi mulai dari sendok garpu, terus habis itu gagang pintu, kemudian mobil itu semuanya dari logam, gitu, ya kan? Nah, jadi si logam-logam itu awalnya asalnya berupa biji, gitu, nggak ujuk-ujuk, oh udah jadi sendok garpu, gitu kan? Entah dari mana. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ada konstruksi dan mineral industri, gitu ya. Jadi sumber utama material keramik, gitu. Jadi misalnya mau bikin tegel gitu tuh kan dari tanah liat ya kan, terus diproses gitu ya. Lalu ada semen beton tuh dari batu kapur tuh yang ada di Cirebon gunungnya kan. Terus penjernih ya, penjernih air itu dia pakai zeolit gitu namanya. Mungkin pernah lihat lah seenggaknya yang ada di pinggir jalan gitu kan. Lalu batu bara ya, batu bara dan kemudian minyak dan gas ini merupakan sumber energi gitu ya, sumber energi dan material polimer itu yang punya ikatan rantai banyak tuh kalau di pelajaran kimia kan ada kan. Lalu yang terakhir adalah kita menambang geotermal sebagai sumber energi ya. Geotermal ini adalah energi panas bumi gitu ya. Next slide. Nah, jadi tahapan-tahapan untuk memperoleh suatu produk ya, itu dimulai dari eksplorasi, kemudian kita tambang, lalu mineralnya kita proses, lalu kita smelting dan refining ini proses peleburan, lalu dibuat menjadi semi-fabricated parts and manufacture. Jadi pertama dibuat bentuknya entah seperti silinder kah atau lembaran dan seterusnya gitu kan. Baru di assembly gitu. Jadi produk akhir nih, apa nih contoh yang ada di sebelah gambar sebelah kiri nih, ada pesawat, terus ada mobil, ada gedung gitu kan. Next slide. Nah, untuk memenuhi kebutuhan material tadi itu ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan gitu ya kan. Jadi ada prospeksi dan eksplorasi, kemudian studi kelayakan, perencanaan tambang, konstruksi, penambangan, pengangkutan, lalu ada pengolahan, pemasaran dan reklamasi gitu ya. Nah, jadi nanti di sini saya mau cerita ada jurusan-jurusan apa aja sih yang dia bisa berkontribusi dalam poin-poin yang ada di slide ini gitu ya. Next. Yang pertama adalah perencanaan wilayah dan kota ya. Ini, jadi misalnya kalian menemukan ada tambang gitu kan, oh di gunung gitu. Apakah bisa langsung kalian bawa paku atau beling gitu terus nambang gitu, ada tambang emas, oh saya ambil gitu kan? Enggak gitu. Jadi next slide. Nah, jadi kita harus melakukan namanya studi kelayakan dulu gitu kan. Kita izinlah sama kepala desa sekitar atau masyarakat sekitar gitu kan. Jadi dikemukakan gitu pendapatnya bahwa kita menemukan tambang dan kemudian kita ingin membuat tambang gitu ya kan. Jadi setelah nanti diskusinya oke gitu, barulah nanti ditentukan nih kita mau bikin tambangnya di mana gitu kan nggak mungkin misalnya Mas Jerry terus habis itu sebelah rumahnya, nah ini kok bisa jadi ada tambang gitu kan. Jadi kan harus ada nih. Jadi kalau misalnya pertambangan ini harus ada jarak gitu kan dari pemukiman warga itu seberapa besar, gitu, seberapa jauh gitu. Jadi supaya dia aman dan tidak mencemari lingkungan gitu kan. Itu yang nentuin orang regional planner atau perencana wilayah dan kota tadi. Ya. Nah, terus kemudian di gambar kanan atas itu ada namanya wisata teknologi ya. Jadi kan tambang nih gitu ya kan, kawasan pertambangan. Kan nggak mungkin cuma ada tambang aja gitu kan. Jadi harus dibuatlah yang semenarik mungkin gitu. Misalnya dibuat ada kawasan perumahan atau misalnya perdagangan gitu. Seperti itu.
Next, kalau misalnya tadi yang direklamasi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Jerry ya. Jadi nanti kalau misalnya penambangan sudah selesai, ada dilakukan penghijauan kembali. Next slide. Nah, udah beres nih izinnya ya kan. Kita ada mendapatkan izin untuk membangun sebuah kawasan pertambangan di daerah tertentu gitu ya. Nah, jadi kemudian selanjutnya orang sipil itu akan mengecek kondisi tanah gitu, atau bidangnya itu sebutannya adalah geoteknik gitu. Jadi kan nggak mungkin nih kita bikin tambang, habis itu di bawahnya langsung tanah gitu kan, yang tanahnya terus bisa jadi pasir hisap lagi atau jadi seperti pasir hisap itu kan nggak mungkin kan. Jadi harus yang aman dulu nih, yang nanti kalau misalnya kita membuat suatu konstruksi di situ dia tidak akan hancur atau rusak dan seterusnya. Next slide. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kan udah nih, jadi kan tambangnya. Terus kita mau melakukan pengolahan gitu di situ kan. Pengolahannya dilakukan oleh orang metalurgi gitu. Nah, di gambar atas kan dilihat nih, dia kan jalan di tambangnya itu kan berkelok-kelok gitu ya. Kan ada baiknya jadi kita membuat seperti rel kereta api gitu kan, supaya memudahkan transportasi ya dari mine atau dari tambang ke pabriknya seperti itu. Dan yang membuat seperti infrastruktur namanya ya, infrastruktur seperti ini itu rel kereta api, jembatan, bahkan di gambar bawah itu ada pelabuhan, itu adalah orang sipil yang mereka itu menyiapkan struktur fisik untuk memindahkan bahan tambang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Gitu. Next. Lalu masuklah ke orang tambang gitu ya, di teknik pertambangan sendiri. Jadi kalau misalnya orang tambang sendiri ini lebih banyak ke survei gitu dan eksplorasi gitu. Next slide. Next. Oke, nah jadi kalau zaman dulu tuh proses surveying itu ya nggak secanggih sekarang gitu. Zaman dulu misalnya kita jalan kaki, terus misalnya kemudian pakai kendaraan itu kan dengan kondisi medan yang sulit gitu ya. Jadi kan agak repot ya kalau misalnya jalan nanti tiba-tiba malam, rupanya depannya jurang, susah ya. Nah kalau zaman sekarang itu sudah ada teknologi namanya drone gitu ya. Mungkin teman-teman di SMA itu ya misalnya entah foto buku tahunan atau foto upacara atau apa gitu pakai drone gitu kan untuk memfoto. Nah, jadi ternyata kalau orang tambang itu bisa melakukan surveying menggunakan drone tadi gitu, supaya bisa melihat nanti keadaan si daerah tersebut atau topografinya itu seperti apa gitu kan. Next slide. Nah, jadi pas kuliah nanti terus di jurusan tambang tuh dia akan mempelajari hal-hal seperti ini gitu kan. Yang pertama itu studi pemetaan eksplorasi dan analisis laboratorium gitu ya. Jadi ntar ngecek itu nanti kan datang nih langsung ke daerah pertambangannya gitu kan. Sudah nih yang digambar atas tengah nih masuk gitu ke dalam tambangnya itu gitu kan. Jadi yang klaustrofobik mesti hati-hati gitu ya. Jadi ntar di sini ngecek gitu kan. Jadi estimasi sumber bahan kaliannya itu berapa. Terus kemudian data geofisika ya, data geofisika itu keadaan geologi bawah permukaan, kemudian anomalinya gitu tuh bagaimana ya kan. Lalu nanti hasil dari drone tersebut yang tadi pada saat survei itu dibuat dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi seperti gambar yang di bawah. Jadi kita seperti bikin modelnya lah gitu kan untuk memudahkan pembacaan gitu. Jadi kalau ntar kita mau eksplorasi, oh ternyata medannya gini nih, kita jangan lewat sini ya gitu kan, nanti yang di sini tuh ada jurang gitu kan, bahaya. Nah barulah kita masuk ke pengeboran dan eksplorasi ya. Nah di bagian pengeboran dan eksplorasi ini ya kita lakukan nih gitu kan pengeborannya gitu untuk mengambil sampel-sampel, contohnya sampel batuan gitu. Jadi nanti kalaupun kuliah nggak cuma dalam kelas gitu, ada kunjungan industri lah gitu istilahnya. Biasanya itu ntar di tingkat-tingkat akhir. Next. Nah, jurusan terakhir yang mendukung industri pertambangan adalah teknik metalurgi ya. Jadi nanti kan pabriknya udah ada gitu kan.
infrastrukturnya semuanya udah ada gitu. Nah, lalu bagaimana cara mengolah yang tadi itu, yang dari mineral atau dari batuan tadi sampai jadi produk akhir gitu kan? Apa tadi misalnya mobil gitu, terus misalnya entah jam tangan gitu. Nah, saya ambil contoh emas gitu ya kan. Jadi nanti emas itu apakah emas gitu kan batuan itu kita dapatkan dalam bentuk murni? Enggak gitu. Jadi emas itu jadi di alam itu masih ada pengotor gitu. Jadi yang nanti orang metalurgi ini akan melakukan ekstraksi gitu. Jadi kita buang pengotornya, lalu kita proses gitu kan dengan cara peleburan gitu kan. Kita lebur dengan temperatur berapa, kemudian dicetak dari jadi menjadi bahan setengah jadi, barulah kemudian kita olah lagi sampai jadi produk gitu. Next slide. Nah, oke. Nah, jadi ini contoh adalah gambar yang ada di sebelah kiri. Ini adalah misalnya nih ya, kan tadi kan kita yang saya omongin dari tadi itu adalah penambangan yang ada di atas bumi gitu kan. Bagaimana kalau misalnya terus mau nambang di bawah laut gitu ya. Nah, kalau misalnya mau nambang di bawah laut, berarti kan kita mesti menggunakan bantuan kapal dong, kan nggak mungkin kan kamu ada apa namanya tambang di bawah laut terus habis itu 100 km dari daratan apakah dengan berenang gitu kan nggak mungkin. Jadi kita mesti menggunakan bantuan alat transportasi misalnya kapal gitu ya. Nah, kapalnya ini kan berarti mesti tahan air laut gitu kan. Yang mana kalau misalnya pakai logam yang biasa gitu, misalnya pakai besi, ntar bisa karatan gitu kan. Kan ntar malah jadi film Titanic lagi, kapalnya tenggelam gitu pas lagi apa namanya eksplorasi kan malah nggak jadi kan kita ngambil bahan tambang bawah lautnya gitu. Nah, jadi orang metalurgi itu nanti mendesain itu bagaimana si kapal yang tadi ini itu bisa tahan korozisi dari apa kayak gitu kan. Harus beda dong sama kapal yang untuk pesiar atau misalnya untuk apa holiday gitu kan liburan. Jadi nanti mendesain si materialnya. Lalu melakukan proses manufaktur gitu ya. Jadi yang tadi kan emas sudah dilebur nih, terus menjadi bahan setengah jadi ya kan. Nah, itu nanti si bahan setengah jadi ini bagaimana caranya lagi kita bisa membuat emas terus dia jadi entah jam tangan gitu ya di sebelah gambar sebelah kanan tuh, terus misalnya jadi mobil gitu kan. Lalu belum berhenti sampai situ gitu. Nanti seorang metalurgi itu melakukan quality control gitu, yang mana nanti habis dia buat jadi produk, kita mesti mengecek gitu, apakah si produk yang kita buat ini sudah berjalan sesuai kriteria atau spesifikasi gitu kan. Kan nggak mungkin yang contoh di gambar sebelah kanan bawah ini kan mobil sport ya, entah Lamborghini gitu kan misalnya. Terus kan kita pinginnya dia bisa berjalan dengan cepat. Nah, tapi kalau misalnya si materialnya berat, ya kalah dong nanti misalnya mau balapan gitu kan. Nah, jadi mesti dipastiin nih dia bisa melaju dengan kecepatan sekian, terus habis itu tapi tetap ringan kayak gitu. Next slide. Nah, terus kalau misalnya di kuliah belajar apa gitu kan orang metalurgi gitu. Jadi yang pertama itu adalah case study-nya itu corrosion inspection. Jadi memang ntar belajar buat ngecek logam gitu ya. Terus kemudian sampai umur berapa dia itu bisa tahan karat gitu kan. Ini contohnya ini yang digambar atas adalah pengecekan pipa gas gitu. Yang mana pipa gas tentunya dilewati oleh fluida gas kan. Nah, bayangkan kalau misalnya pipa gas ini terus dia karatan, terus dia kan bolong kan nanti gasnya malah bocor kemana-mana, ntar orang di sekitaran ntar bisa pingsan gitu atau bisa kebakaran gitu kan. Jadi ntar di sini mahasiswanya ntar ngecek gitu kan, oh ini pakai alat ini bisa tahu nih logamnya tahan berapa lama, jadi berapa tahun lagi harus diganti itu kan, itu namanya corrosion inspection ya. Lalu yang kedua adalah metalografi ya. Gitu. Metalografi ini kata dasarnya dua, metal sama graf. Metal itu logam, graf itu gambar. Jadi kita bisa melihat gambar logam. Nah, jadi nanti kalau mungkin teman-teman di SMA itu pernah pakai mikroskop pastinya kan ya pas pelajaran biologi. Terus ngelihat pakai sel daun, terus sel tumbuhan. Nah, ternyata kalau misalnya logam itu juga bisa gambarnya gitu. Kalau kita
menggunakan mikroskop elektron gitu namanya ya. Jadi ntar kita bisa tahu nih si logamnya ini, oh dia misalnya patah karena apa gitu kan. Terus habis itu, oh dia kenapa bisa kuat gitu. Ntar dijelaskan sama gambar-gambar yang ada melalui hasil metalografi ini. Gitu. Next slide. Oke, jadi kesimpulannya ya, saya rangkum bahwa untuk melakukan sebuah proses manufaktur untuk mendapat suatu produk itu kita harus melakukan eksplorasi, kemudian studi kelayakan, perencanaan tambang, konstruksi, penambangan, pengangkutan, pengolahan, pemasaran, gitu tuh. Itu semuanya itu tidak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi itu harus ada namanya multidisiplin ya. Jadi multidisiplin bidang ilmu yang mendukung hal-hal tersebut gitu. Karena kan kita bukan Superman yang bisa semuanya gitu kan. Jadi kita mesti kerjasama gitu sama orang-orang lain dan jurusan-jurusan lain gitu supaya mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Gitu ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, give applause lagi dong buat Mas Aji nih, atau thumbs up-nya. Wah, ternyata prodinya banyak ya, Mas. Iya, ada Sangat banyak. bervariasi. Betul. Gitu. Oke, tadi kesimpulannya Mas Aji juga udah sharing, tapi yang saya dapat saya boleh share ya, bahwa rantai produksi ya, pemenuhan kebutuhan material itu tadi di-share juga oleh Mas Aji. Terus ada jenis komoditi di tambang ya, dan sampai tadi ada pengenalan berbagai prodi yang teman-teman bisa lihat ya, dan sangat menarik yang ada di ITSB ini, khususnya buat teman-teman yang kepikiran, wah kayaknya studi pertambangan nih oke banget gitu ya. Sekali lagi terima kasih Mas Aji, dan jangan kemana-mana teman-teman ya, karena kita akan masuk lagi lebih dalam. Kita akan membahas mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk tadi, sangat menarik ya. Nah, di bagian ini, wah ini yang juga saya tunggu-tunggu, ada kuis nih. Ya, teman-teman, ada kuis, siap-siap untuk buka kolom chat, karena saya akan memberikan pertanyaan buat teman-teman. Ya, pertanyaannya adalah, sebutkan 2 jenis batu bara atau coal, 2 jenis batu bara atau coal yang tadi di-share oleh Mas Jerry di presentasinya. Waduh, udah banyak yang masuk nih. Laila udah jawab, Caroline udah jawab. Ayo teman-teman, silakan. Apakah jawabannya cooking coal and thermal coal? Oke, masih menunggu nih. Dari puluhan peserta, apakah tadi menyimak? Thermal coal, metallurgi coal, cooking coal, thermal coal, oke. Udah jawab semua ya? Oke, terima kasih teman-teman. Tadi sudah dikunci oleh panitia, sudah ya? Nah, nanti pemenang dari kuis yang dipilih akan kita sebutkan di sesi akhir nanti. Jadi teman-teman jangan kemana-mana. Gitu, oke? Nah, ini ada info nih dari Mas Jerry bahwa cooking coal itu sama dengan metallurgical coal ya. Cooking coal sama dengan metallurgical coal. Oke. Sudah ya panitia ya? Sudah dijawab? Aman semua? Oke. Kita masuk ke sesi Q&A nih ya, yang paling menarik teman-teman. Jadi yang lagi di rumah sambil ngopi boleh, karena Mas Jerry dan Mas Aji sudah bersiap-siap. Oke, saya lihat dulu beberapa pertanyaannya nih, sangat menarik. Seru banget nih Mbak Cynthia. Banyak yang bertanya. Artinya Langsung teman-teman pusing ya? interest semuanya. Iya. Pertanyaan-pertanyaannya cukup menantang, kritis tapi ini. juga ada yang ringan-ringan ya. Saya mulai dulu nih, ada pertanyaan dari Mbak Bella. Dia menanyakan, apa sih perbedaan cooking coal dengan thermal coal? Tadi Mas Jerry kan udah share, tapi boleh dijelasin lagi nggak? Serta Baik. kegunaannya secara umum.
Itu Baik, ini pertama sekalian ya. menjawab Boleh ini jawab ya, dulu nggak? Silakan. menjawab quiz tadi. Ya. Jadi coking coal ini digunakan untuk memproses baja ya, besi untuk baja. Jadi kalau teman-teman tahu di Cilegon itu ada Krakatau Steel, ada industri-industri besi baja, itu dalam prosesnya dia akan menggunakan batubara coking coal ini. Coking coal ini kualitasnya berbeda dengan thermal coal, di mana thermal coal biasanya lebih rendah kalorinya dibandingkan coking coal. Dan juga ada variabel lainnya, parameter lainnya yang menyebabkan batubara itu dia tergolong sebagai coking coal. Nah, sementara thermal coal ini lebih mudah sebetulnya menjelaskannya karena dari judulnya saja sudah thermal ya. Jadi yang diambil itu kalorinya panasnya, artinya jadi PLTU atau pembangkit listrik itu dia akan bagaimana caranya dia memutar turbin. Nah, turbin ini diputar dengan uap. Jadi uapnya itu dia akan cycle gitu ya, akan berputar. Nah, bagaimana supaya air ini menjadi uap gitu, jadi steam. Beberapa sumber energinya adalah contohnya salah satunya tadi batu bara, yang lainnya adalah misalnya diesel gitu ya, solar gitu. Misalnya bahan bakar solar itu dibakar supaya menjadi api, apinya itu dipakai untuk memanaskan airnya, lalu pada dasarnya prosesnya PLTU juga. Nah, sementara untuk tadi di batu bara untuk yang memproses air menjadi uap tadi yang dipanaskan, ambil panas, itulah thermal coal. Dan di Indonesia itu melimpah sekali thermal coal. Wow, oke. Terima kasih Mas Jerry. Bisa menjawab. Oke, Mbak Bella, semoga terjawab ya. Oke, kita pindah ke Mas Aji nih ya. Mas Aji nih pertanyaannya dari Laila Awalia. Oke. Technical skill apa sih yang harus dikuasai oleh lulusan material dan metalurgi sehingga dapat bekerja secara maksimal dalam industri pertambangan? Wih, keren. Gimana nih, Mas Aji? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi tentunya ya pertama itu adalah memiliki skill karakterisasi material ya kan. Jadi nanti misalnya nih ketika kita melihat mineral gitu kan, terus habis itu kita mau ngecek nih di dalamnya itu ada apa aja gitu kan. Jadi misalnya kita mau nambang emas gitu kan. Jadi nanti kita harus tahu dulu nih emasnya ada berapa persen gitu kan di situ. Nah, terus kemudian pengotornya apa aja. Jadi nanti kita tahu nih, oh pengotornya ini apakah kita harus larutkan dengan zat kimia A, B, C gitu kan, supaya kita bisa mendapatkan emas murni. Makanya itu kan ada yang dia emas 24 karat, terus ada emas KW itu kan, nah itu yang menentukan adalah si prosesnya gitu ya. Tadi pertama karakterisasi. Terus yang kedua adalah mengenai uji mekanik ya, mechanical testing gitu tuh. Karena kan hampir semuanya itu berupa bentuk mineral batuan gitu kan, yang mana parameternya adalah dari kekuatan gitu ya. Jadi kita masih tahu itu misalnya kalau diamond gitu kan dia memiliki Vickers hardness-nya berapa gitu, zirconia berapa gitu kan, terus kemudian apalagi korundum berapa dan seterusnya gitu. Uji, jadi kita mesti belajar seperti uji keras gitu supaya bisa tahu nanti untuk bikin produk perlu kekuatannya berapa kayak gitu. Jadi yang tadi ya ada karakterisasi sama uji mekanik gitu sih kalau seorang lulusan metalurgi material ya. Oke, kompetensi itu ya. Oke, thank you Mas Aji. Nah, ke Mas Jerry lagi boleh ya? Ini Siap, ada Mbak Cynthia. karena kan apalagi mahasiswa dan siswa-siswi ini tertarik tentu saja setelah kuliah mereka bisa bekerja gitu, karir path lah gitu. Ini pertanyaan dari Averus Hamid nih. Bagaimana peluang sarjana tambang atau metalurgi bekerja di luar negeri dan di negara mana aja yang punya potensi bahan tambangnya? Silakan Mas Jerry. Ini pertanyaannya keren banget nih. Berarti yang bertanya ini pemikirannya sudah global ya. Yes. Nah, jadi untuk bagaimana peluang kita, peluang
teman-teman yang berkecimpung di dunia pertambangan di luar negeri itu seperti apa? Sekali. Bahkan jadi gini, kiblatnya pertambangan itu adalah Australia. Karena memang mereka mengawali ya banyaknya, tapi lambat laun ternyata kompleksitas penambangan di Indonesia itu ternyata lebih sulit gitu daripada di Australia, sehingga skill dari teman-teman pertambangan di Indonesia itu diperhitungkan di dunia. Jujur aja memang diperhitungkan karena hal-hal yang harus dihadapi secara teknis itu cukup sulit di Indonesia. Untuk negara mana saja tadi salah satunya contohnya di Australia, banyak sekali engineer kita dari Indonesia yang ke Australia, baik di site tambangnya maupun di office-nya di Brisbane, di Sydney gitu. Itu banyak sekali, dan di Australia itu dia kaya sekali batu bara yang coking coal tadi, thermal coal juga ada, mineral bijis juga ada, banyak sekali. Dia banyak sekali. Nah, di luar itu ada Afrika Selatan, ada China, ada Kanada, dan itu saya pernah ada satu momen, jadi saya lupa tahun berapa, Australia itu kekurangan engineer, istilah mereka itu negative engineer. Mereka kekurangan mining engineer, sehingga mereka membuka visa kerja untuk engineer mining yang ditargetkan oleh Australia, ya tentunya terdekat dari Australia, Indonesia. Dan itu mereka butuh karena sumber dayanya banyak, permintaannya banyak, industrinya berkembang, tapi orang yang mengerjakannya kurang saat itu. Nah, itu mereka menerima imigran-imigran, salah satunya dari Indonesia. Itu pertanyaannya keren banget sih. Saya jamin kalau skill teman-teman pertambangan di Indonesia itu diperhitungkan di luar negeri. Yes, setuju banget. Dan jadi pertanyaan tadi juga sangat inovatif ya, bahwa kita tuh harus juga berkembang atau merambah nggak cuma Indonesia ya, tapi juga luar negeri dong, ya kan? Pastinya. Oke, masih tetap ke Mas Jerry nih, Mas. Nih ada pertanyaan dari Maira, keren banget juga. Inovasi apa sih yang sudah dilakukan oleh Sinar Mas Mining dalam bidang teknologi di dunia batu bara? Baik, tadi yang sudah sedikit ya ada yang saya sampaikan mengenai teknologi, bagaimana kita menerapkan artificial intelligence, image recognition itu ke safety ya, keselamatan kerja, itu salah satunya. Nah, hal lainnya tadi Mas Haji juga sudah sampaikan juga tuh soal drone. Nah, drone itu di industri pertambangan ya tentunya bukan drone yang biasa kita pakai untuk nge-vlog ya, itu spesifikasinya lain ya. Jadi kalau di tambang itu yang tough ya itu drone-nya. Nah, dulu orang untuk melakukan survei atau mapping, pemetaan itu ya mereka harus berjalan membawa alatnya kemana-mana, sehingga dalam satu hari misalnya areanya bisanya sekecil ini gitu yang dipetakan. Tapi begitu masuk drone dengan akurasi yang tinggi juga, jadinya satu orang dari sisi waktu, dari sisi tenaga itu bisa jauh lebih efektif, lebih efisien, dan mendapatkan pemetaan untuk area yang lebih besar lagi. Ya. Nah, hal lainnya juga contohnya peralatan tambangnya itu sendiri. Kalau teman-teman yang di Jakarta pernah merasakan naik MRT gitu ya, mungkin teman-teman berpikir tuh dulu, gimana cara galinya itu di bawah tanah Jakarta sebesar itu, terus tiba-tiba sekarang jadi stasiun gitu di beberapa lokasi ya. Nah, itu menggunakan yang namanya TBM, Tunnel Boring Machine. Nah, jadi ini bukan hanya untuk di pembuatan terowongan untuk MRT contohnya salah satunya, tapi TBM ini juga dipakai oleh industri pertambangan untuk pengeboran di underground ya, di bawah tanah. Nah, tapi kalau Sinarmas Mining itu contoh saja. Sinarmas Mining tidak ada operasional yang di bawah tanah. Kita semua di permukaan, sehingga alat-alat besarnya adalah yang tadi
seperti ada truk yang besar sekali itu ya, ada dump truck gitu. Lalu inovasi lainnya kita menggunakan automasi lah. Kita menggunakan otomasi untuk membuat decision, untuk membuat keputusan ya. Jadi yang sebelumnya misalnya, wah ini kita punya banyak data, habis itu kita analisa satu persatu secara manual. Nah, itu kita masukkan sistem, semuanya kita integrasikan datanya, kita masukkan machine learning di situ, dia akan mengeluarkan rekomendasi, oke, yang paling bagus skenario penambangannya seperti ini. Nah, misalnya seperti itu. Banyak sekali, kalau mau kita bongkar lagi, banyak sekali yang Sinarmas Mining lakukan, inovasi, terutama inovasi teknologi ya. Ya, oke. Thank you Mas Jerry. Ya, udah share. Sekarang lagi ke Mas Aji ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih dari Rizky Mahardika. Oke, keren namanya. Jika pada industri migas ataupun panas bumi, resiko yang tinggi ada di tahap eksplorasi. Wah, dia tahu nih, pengeboran eksplorasi. Jika pada industri pertambangan, resiko yang tinggi itu di tahap apa ya, Pak? Nah, silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau secara umum itu mirip ya kalau industri pertambangan sama migas. Nah, namun ada yang mungkin berbeda itu, contohnya yang pertama adalah radioaktif ya, gitu kan. Karena ini pernah kejadian waktu dulu saya diminta pada tahun 2015 untuk mengolah tailing hasil dari pabrik timah gitu ya kan. Ternyata waktu dicek itu masih ada radioaktifnya gitu kan jadi bahaya kan, nggak lucu nanti saya cobain terus tiba-tiba saya berubah jadi Spider-Man gitu kan. Nah, jadi mesti dicek dulu, itu adalah tantangan radioaktifnya ya yang pertama. Kemudian yang kedua itu biasanya kalau misalnya melakukan penambangan bisa aja nih tiba-tiba kita kena ngebor gas metana kayak gitu ya kan, yang mana gas metana itu 5-15% adalah gas oksigen. Yang dia artinya kalau ada oksigen, kena api ya tentu bisa terbakar. Gitu. Jadi dia radioaktif sama gas metana, mungkin yang berbahaya pada industri pertambangan. Ya. Terima kasih. Oke, Mas Aji, thank you. Nah, ini ada banyak banget ini yang masuk juga. Saya lagi pilih yang berbeda. Tunggu sebentar ya. Oke. Ini ada pertanyaan panjang sih, Mas Jerry, dari Diki Eko Prasetyo. Ya, Ini kita mau undang Mas Diki ya, untuk bisa bertanya langsung nih ke Mas Jerry. Boleh, Apakah silakan. Diki Eko bisa on camera sekarang? Mudah-mudahan networknya bagus ya. Iya, mudah-mudahan. Bisa Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kak, untuk bertanya langsung aja gimana? Untuk kamera itu tadi saya coba berkali-kali. Siap. Boleh. Karena sinyalnya terkendala. Ya, silakan Diki. Silakan. Nah, baik, terima kasih moderator dan juga kakak-kakak narasumber sekalian yang luar biasa tadi disebutkan pengalaman sekaligus pemaparannya. Nah, kebetulan mungkin saya agak berbeda karena saya kebetulan latar belakangnya mahasiswa hukum begitu. Tapi dulu STM-nya atau SMK-nya jurusan pertambangan, jadi agak nyambung gitu, dan ya bercita-cita pengen jadi lawyers di bidang pertambangan begitu. Nah, ada dua hal yang ingin saya tanyakan kepada narasumber sekalian, barangkali Kak Jerry ataupun Kak Andri mungkin nanti yang menjawab siapa. Nah, pertanyaan pertama saya itu kan begini, narasumber sekalian, itu di masyarakat itu kan industri tambang itu identik dengan kadang ada sengketa lahan, kemudian tidak berwawasan lingkungan, bahkan kadang-kadang diidentikan bahwa CSR-nya itu tidak proporsional ke masyarakat. Dulu itu pernah sih di suatu daerah itu CSR-nya malah dikasihkan kepada tim sepak bola, bukan untuk memberdayakan masyarakat. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih upaya dari industri pertambangan itu untuk stigma-stigma negatif di masyarakat tersebut setidak-tidaknya bisa dihilangkan gitu loh, atau dijelaskan bahwa tambang ini seperti yang telah dipaparkan tadi itu berwawasan lingkungan, justru memberdayakan masyarakat. Itu yang pertama. Nah, yang pertanyaan saya yang kedua adalah terkait dengan
teknik pertambangan atau industri pertambangan itu kan identik dengan mineral, gas, kemudian batu bara dan lain sebagainya seperti yang telah dijelaskan begitu. Nah, kemudian ada pada perkembangannya itu ada misalnya energi baru dan terbarukan yang kemudian direspon oleh DPR kalau tidak salah dengan dimasukkannya RUU EBT itu di Prolegnas. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ke depan ini bahwa industri pertambangan itu tidak hanya berkutat terkait dengan mineral, batu bara ataupun minyak dan gas bumi, tetapi bisa kepada pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia pada khususnya. Terima kasih, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin langsung dijawab ya. Boleh Mas Jerry dan Mas Aji boleh berkolaborasi nih. Ya. Menarik baik. soalnya. Silakan. Baik. Jadi terkait dengan ini pertanyaannya sih keren banget sih Mbak Sintia. Stigma negatif itu PR lama banget, PR klasik. Dan menurut saya ini adalah bagian dari change management ya. Change management bagaimana kita merubah mindset dari masyarakat yang berpikiran negatif. Bila kita semua yang sudah dapat ilmunya, yang sudah mengetahui bagaimana pertambangan yang baik dan benar, itu otomatis menjadi change agent juga. Jadi saya bicara dari sisi masyarakat dulu ya. Kita sebagai masyarakat luas, bila kita sudah punya knowledge-nya, kita ikut menyampaikan. Itu secara umum dulu ya. Tapi secara khususnya, jadi kita ada yang di pemerintahan, itu ada Kementerian ESDM, kita dinaungi di bawah Kementerian ESDM dan juga Direktorat Jenderal Mineral Batubara. Nah, bisa dibilang Dirjen Minerba ini pengawasnya perusahaan tambang nih. Ini pengawasnya kita, ini bapaknya kita. Kita kalau kenapa-napa kita juga lapornya sama Direktorat Jenderal Mineral Batubara. Nah, setiap tahun itu kita mengajukan rencana kerja kita, baik dari sisi teknis, dari sisi lingkungan, dari sisi keuangan, komersial, penjualan, semuanya itu kita sampaikan ke Dirjen Minerba ini. Nah, di situ Minerba itu selalu mereview. Dia selalu mereview bagaimana pencapaian tahun lalu, sesuai atau tidak dengan rencananya. Bila sesuai, bisa dilanjutkan ke rencana selanjutnya. Karena beberapa info yang saya dapat dari pertambangan yang bisa dikatakan pencapaiannya tidak sesuai dengan perencanaannya sebelumnya. Itu misalnya dari sisi reklamasi tadi ya, karena kan kita berurusan lingkungan. Jadi, ternyata reklamasinya kurang misalnya atau tidak sesuai. Nah, itu jadinya nanti untuk rencana ke depannya ada yang harus ditahan dulu karena ibaratnya ini ada utang yang harus diselesaikan dulu. Nah, dari sisi pemerintah itu memberikan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan kewajibannya. Karena kita bisa pahami ketika ada kewajiban yang belum dilaksanakan, maka dampaknya akan jadinya sama nih kondisi aktualnya dengan stigma negatifnya masyarakat yang disampaikan Mas Diki tadi. Artinya memang pertambangan merusak lingkungan gitu. Nah, tapi kita sudah punya kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar, semuanya diatur perundang-undangannya, ada regulasinya, ada Kepmennya. Nah, selama kita mengikuti aturan yang sudah dibuat tersebut, artinya kita sudah menjalankan good mining practice. Jadi untuk kedepannya memang ini masih menjadi PR kita bersama untuk terus mengedukasi masyarakat yang terutama sekali di lingkar tambang. Lalu yang di luar lingkar tambang. Kalau yang lingkar tambang justru biasanya lebih mudah untuk diedukasi karena mereka bisa merasakan langsung gitu bagi masyarakat yang berada di sekitar industri tambang yang menjalankan kaidah yang baik dan benar. Nah, yang agak repotnya memang masyarakat yang minim dengan knowledge-nya terkait dengan pertambangan yang baik itu seperti apa, tapi dia menyebarkan mindset yang salah tersebut. Nah, ini memang jadi PR kita bersama. Jadi kalau dari perusahaan sendiri tentunya kita ini salah satu cara kita, webinar seperti ini adalah salah satu cara kita untuk terus mentransfer knowledge mengenai pertambangan yang baik seperti apa. Dan yang saya yakini karena Indonesia ini masyarakatnya besar sekali,
daerahnya luas sekali, sehingga ini akan menjadi PR kita bersama yang jangka waktunya akan panjang. Tapi usaha itu pasti terus dilakukan. Saya rasa itu, Mbak Cynthia. Ya, Silakan Pak Haji, kalau ada yang mau ditambahkan, Pak. Tambahkan boleh. Oke, baik. Kalau saya mungkin bisa cerita mengenai pengolahan by product dari tambang ya. Yang pertama misalnya batu bara ya kan. Jadi ketika batu bara itu digunakan misalnya untuk PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap, kan dia nanti akan meninggalkan by product ada dua tuh, namanya fly ash sama bottom ash gitu kan, yang terbang sama yang abu dasar. Nah, ternyata kalau misalnya tadi ya, lagi-lagi tadi saya cerita bahwa seorang metalurgis itu harus belajar karakterisasi ya. Di dalam si fly ash dan bottom ash ini dia ternyata kaya akan silika sama alumina gitu. Artinya apa? Itu bisa kita pakai untuk pengganti semen gitu pada beton. Jadi kalau misalnya kita mau membuat suatu konstruksi gitu kan, supaya nanti dia kekuatannya lebih tinggi dari yang kita inginkan, kita bisa menambahkan fly ash tadi karena si fly ash itu tuh lebih halus gitu dan dia punya silika dan alumina yang mirip dengan kandungan yang ada pada semen gitu. Satu ya. Kemudian yang kedua, by product dari pengolahan bauksit nih ya kan, bauksit itu untuk bikin alumina, alumina untuk bikin aluminium ya. Nah, jadi pada saat proses Bayer ya, si bauksit nanti direaksikan sama zat kimia gitu kan, bahasa kuat, itu akan menghasilkan red residue ya, atau sebutannya adalah red mud ya. Ternyata kalau misalnya di India ya dan di Vietnam, mereka sudah menggunakan red mud ini sebagai base dasar atau bagian bawah dari aspal gitu. Jadi kalau misalnya bikin jalan kan nanti dia tanah terus habis itu pakai ada pasir, ada kerikil, baru dicor betonnya, baru dikasih aspal kan. Nah, ternyata daripada menggunakan pasir, orang di India sama di Vietnam itu mereka pakai red mud ini gitu sebagai fillernya atau bagian bawahnya dari si konstruksi jalan tadi gitu. Nah, ya tentunya pasti karena kita juga di Indonesia punya pengolahan bauksit, kita pasti harusnya bisa dong ya mencoba untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Jadi kalau dari saya adalah pengolahan by product-nya gitu untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Oke. Terima kasih Mas Aji, Mas Jerry sudah menjawab. Masih ada pertanyaan kedua, Mbak Cynthia, sorry, dari masih ada. Mas Diki tadi. Ya, soal renewable energy ya. Ya, gimana itu? Terus bagaimana nih nasibnya industri pertambangan kita gitu ya. Ini pertanyaan yang menarik banget karena memang dulu renewable energy ini dari dulu sudah ada knowledge-nya. Tapi dulu belum sebegitunya menarik karena dari sisi biaya untuk membuatnya itu sudah mahal gitu, sehingga bisnis itu melihatnya ini jadinya kurang menarik, akhirnya kembali ke energi fosil. Nah, sekarang kalau jadi tadi yang saya sampaikan, sumber energi untuk membuat listrik, untuk kita menghasilkan listrik ada beberapa. Salah satunya tadi batu bara. Kenapa batu bara? Karena batu bara ini adalah yang masih paling murah untuk dikonversi menjadi listrik, untuk menghasilkan listrik dibandingkan sumber energi yang lain. Nah, jadi kalau ditanya berdampak atau tidak dengan adanya renewable energy, berdampak, betul berdampak, tapi signifikan atau tidak saat ini belum signifikan. Dan untuk kedepannya yang analis di worldwide ya global, mereka juga memprediksi bahwa kedepannya seperti tadi tuh yang slide saya yang Elon Musk tadi, memang kedepannya renewable energy ini akan terus meningkat. Namun porsi energi fosil, terutama batu bara ya, saya tidak berbicara tentang minyak karena minyak itu masih lebih mahal ternyata dibandingkan memproses batu bara menjadi listrik. Terbukti di Indonesia lama-lama yang sumber energinya minyak untuk menjadi listrik itu lama-lama berkurang, tapi yang batu bara ini masih bertahan. Ini masa transisi yang yang cukup panjang ya, bahwa nanti energi renewable itu akan terus meningkat, lalu energi yang bersumber dari batu bara ini akan seperti apa. Pada akhirnya memang akan berkurang permintaannya batu bara ini,
tapi dia tetap masih dalam porsi yang sangat besar lah gitu. Jadi contohnya tadi 69%, itu kedepannya akan berkurang, tapi berkurangnya mungkin menjadi 50%. China pun juga dari yang tadi 60% berkurangnya jadi 40%. Gitu. Jadi masih mendominasi karena energi itu perlu di-mix. Jadi sumber energi itu tidak bisa dari satu. Don't put your egg in one bucket gitu ya. Jadi karena sekali pecah telurnya, sekali jatuh keranjangnya itu pecah semua telurnya. Nah, jadi kita harus ada opsi A, opsi B, yang lain, sehingga bila ada masalah di sumber energi yang satu, kita tidak terlalu tergantung dengan itu. Kita punya sumber energi yang lain. Nah, itu strategi pemerintahan di banyak negara, biasanya dia tidak mengandalkan hanya satu sumber energi. Nah, tapi terkait dengan renewable energy, itu rasanya lebih tepat di teknik material, elektro, seperti itu ya. Mungkin Pak Aji bisa tambahkan soal renewable energy, karena untuk khusus di pertambangan, teknik pertambangan itu yang kita pelajari dan yang kita lakukan di aktivitas sehari-hari adalah penggalian, penambangan gitu. Jadi sumber, contohnya misalnya renewable energy ya, dia ada kandungan besinya, gitu. Ada kandungan aluminiumnya misalnya. Nah, itu kita berperannya bukan pertambangan, itu bukan berperan untuk membuat solar panelnya itu, tapi kita menyediakan iron-nya tadi, aluminiumnya itu tadi. Raw materialnya itu disediakan, lalu diproses oleh pabrik untuk membentuk renewable energy. Nah, jadi proses untuk membuat solar panel tadi, contohnya solar panel ya, atau misalnya wind farm ya, pembangkit listrik tenaga angin, itu bukan di ranahnya pertambangan, tapi itu lebih ke elektro, itu campur-campur itu. Ada elektronya, ada IT-nya, ada terutama sekali sebetulnya teknik material dan metalurgi, itu perlu sekali itu di situ. Nah, mungkin Mas Aji bisa ditambahkan, silakan Mas. Ya, baik. Jadi kan tadi kalau dikatakan oleh Mas Jerry kan menyediakan iron-nya gitu kan. Nah, benar gitu. Jadi nanti seorang material engineer, metallurgy engineer itu nanti mengolah gitu kan. Jadi misalnya dari mau bikin solar panel nih, ya kan, kita butuh oksida apa aja gitu kan. Dari oksida apa aja, terus kemudian kita proses gitu, nama pemrosesannya adalah metode salt gel gitu kan. Jadi nanti kita campur, habis itu kita bakar ya, proses pembakarannya namanya sintering sampai temperatur yang tinggi sekali, baru kemudian kita cetak kayak gitu. Nah, kemudian nanti yang benar kata Mas Jerry tadi, kita juga butuh orang elektro untuk mengecek, ini nanti dia bisa menghasilkan energi berapa, voltase berapa, seperti itu. Jadi memang harus multidisiplin ya, tadi ada orang pertambangan, material, metalurgi, elektro, IT, gitu. Bisa berdiri sendiri. Oke, terima kasih Mas Aji dan Mas Jerry untuk penjelasannya yang luar biasa panjang tapi dapat dan mudah dimengerti. Kalau boleh saya juga tambahkan dari hasil bicara ini ya, ternyata peluang untuk industri ya, berkarir di industri tambang modern ini masih cukup besar ya, Mas Jerry ya. Apalagi masih sangat besar. Masih besar. Karena apalagi juga kita punya orang-orang yang sebenarnya bisa kita kirim ke luar Indonesia, benar nggak? Betul. Ya kan? Gitu. Dan tadi dari prodi-prodi yang di-share oleh Mas Aji juga menguatkan gitu bahwa untuk teman-teman yang siswa-siswi atau mahasiswa yang kepikiran nih untuk bekerja di tambang, mereka bisa melihat prodi-prodi mana yang cocok dengan passion atau interest mereka, gitu ya. Dan di ITSB ini teman-teman bisa cek lagi jika ingin tahu prodi-prodi mana yang sesuai dengan minat, gitu. Oke, nah kalau nggak salah sekarang sudah hampir jam 5 ya, nggak terasa ya, lebih dari sejam ya. Ngobrol-ngobrol Tech Talk ini sangat menarik ya. Nah, sebelum kita akhiri nih, kita break dulu ya, Mas Aji, Mas Jerry. Saya juga mau undang teman-teman untuk break 3 menit. Ya, yang mau ke toilet atau mau ambil kopi, silakan. Kita mau ajak teman-teman untuk nonton video kampus dari ITSB ini. Silakan.
Visi dari ITSB sendiri itu adalah menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang sains dan teknologi, di mana kami memiliki orientasi menyelenggarakan pendidikan yang berwawasan lingkungan. Sedangkan misi dari ITSB sendiri itu adalah menyelenggarakan proses pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu berkarya di bidang sains dan teknologi, sehingga mampu menjadi lulusan yang berkualitas dan juga berkemampuan yang tinggi. Kami mendorong mahasiswa untuk lebih mampu dan ahli dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan praktikum, magang, dan lain sebagainya. Kemudian juga kampus kami dilengkapi dengan laboratorium di mana mahasiswa juga dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat pada perkuliahan, dan juga tentunya kami di sini didukung oleh beberapa pihak yang juga sangat berperan, terutama dari sisi pengajar. Pengajar kami di sini semua rata-rata lulusan perguruan tinggi terkemuka, sebagian besar dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian juga dari sisi industri, kami juga banyak didukung oleh industri-industri dari Pilar Group Sinarmas. ITSB sendiri memiliki lokasi yang cukup strategis sebagai perguruan tinggi teknik, karena kami dikelilingi oleh kawasan-kawasan industri di sekitar Cikarang, Karawang, Bekasi. Dan selain itu, nanti ketika mahasiswa membutuhkan tempat untuk magang, untuk kerja praktek, bahkan praktikum, industri-industri di sini banyak yang bisa kemudian nanti kita bantu untuk kerjasama untuk melakukan kegiatan magang. Prodi di ITSB, terutama di Fakultas Teknik dan Desain, terdiri dari 8 prodi, yaitu Teknik Sipil, Arsitektur, Perencanaan Wilayah Kota, Desain Interior, Desain Produk, Teknik Perminyakan, Teknik Pertambangan, dan Teknik Metalurgi. Teknik Metalurgi adalah salah satu prodi di ITSB yang hanya ada di 8 universitas di Indonesia. 2 diantaranya sudah berhasil memperoleh predikat akreditasi baik. Prestasi yang pernah diraih oleh mahasiswa ITSB, terutama di Fakultas Teknik dan Desain, adalah beberapa kali menjuarai kompetisi baik tingkat internasional maupun nasional. Keunggulan kami di bidang kurikulum adalah kami selalu up to date dengan perkembangan teknologi dan dunia industri. Selama saya berkuliah di ITSB, banyak kesan yang saya dapatkan. Yang pertama itu menyenangkan, di mana mulai dari pertama kuliah hingga akhir kuliah, kita selalu memiliki jiwa senang karena dalam setiap kegiatannya kita beradaptasi dengan metode persuasif, di mana dosen-dosen memberikan bimbingan, memberikan pengajaran-pengajaran seperti bimbingan belajar tanpa adanya kalimat imperatif. ITSB merupakan kampus yang memiliki high potential. Kualitas kita dapat bersaing di tingkat kabupaten, provinsi, hingga internasional. Harapan saya dengan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh dosen-dosen yang berpengalaman, saya berharap ilmu-ilmu yang saya dapatkan bisa terimplementasi di dunia internasional. Karena ilmu-ilmu yang diberikan merupakan ilmu-ilmu yang sangat berharga, sehingga saya tidak hanya menginginkan ilmu saya untuk diri saya sendiri, namun dapat diberikan untuk masyarakat. Oke, sangat menarik videonya ya. Tadi saya lihat nggak cuma pria, tapi juga ada wanita ya. Jadi teman-teman bisa bekerja di tambang itu nggak hanya pria, ya wanita juga terbuka ya Mas Jerry ya. Di tambang ada kan wanita? Oh iya, bahkan di luar negeri itu ada driver truk yang besar-besar itu wanita. Itu bahkan sampai di level supir pun ada gitu. Dan di engineer-nya bahkan juga di level direksi di Sinarmas Mining itu wanita. Wow. Ibu Retno, dan beliau beliau adalah yang mendapatkan penghargaan sebagai wanita yang berpengaruh di pertambangan di Indonesia 2020. Wow, Bu Retno ya, dahsyat ya. Bu Retno, dahsyat. Kalau Mas Haji, kalau mahasiswanya banyakan pria, wanita? Pria lah ya pasti ya. Pasti. Kalau Tapi yang khusus cowok tuh apa? Ada, kalau yang khusus cowok itu teknik pengolahan sawit gitu. Itu memang syaratnya harus cowok gitu mahasiswanya. Walaupun dosennya juga ada yang cewek gitu. Tapi kalau mahasiswanya harus cowok. Oke, baiklah. Berarti ada, yang penting di ITSB ada cowok cewek ya. Dan di pertambangan karir tuh cowok dan cewek ada.
Oke. Terima kasih. Nah, ini juga yang ditunggu-tunggu, pengumuman pemenang. Saya yang deg-degan ini. Ya, tadi seperti yang saya sudah sampaikan bahwa kita ada memilih beberapa nama peserta pemenang kuis yang sudah terpilih akan mendapatkan hadiah dari Genflix. Nama-namanya boleh di-share, panitia, silakan. Ya, dan pemenangnya adalah wow, oke. Caroline Sasongko, Rangga Kusuma, Maulani Rukia, Haidarul Arifin, dan Devi Herlina. Congratulations ya. Selamat kalian mendapatkan hadiah menarik dari panitia, yaitu persembahan dari Genflix berupa voucher berlangganan platform movie streaming bernama Sushiro. Wow. Ini adalah platform movie streaming ya teman-teman dari Genflix. Jadi teman-teman bisa nonton. Genflix ini berisi beberapa film-film anime juga. Selama 3 bulan nih. Gratis. Mas Aji, Mas Jerry, jangan ngiri ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan voucher ini. Selamat menonton di rumah sambil ngopi-ngopi. Tapi tetap belajar dulu ya, nontonnya setelah belajar, ya nggak sih? Oke, nanti tim kami akan menghubungi teman-teman untuk pemenang-pemenang yang ada di layar ini. Oke, jadi semua Caroline dan tadi nama-nama disebutkan sudah mengetahui ya. Oke, nah tadi juga saya lihat di chat room ada permintaan dari panitia untuk mengirimkan survei feedback dari event acara ini. Saya undang teman-teman untuk memberikan feedbacknya, ya. Tuh, ada di form yang sudah diberikan di kolom chat, supaya kita ke depannya bisa buat event yang lebih dahsyat lagi. Oke. Wah, kata Mbak Devi ini terima kasih Sinamas Mining. Oke, Mas Aji, Mas Jerry, tak terasa kita udah ada di ujung acara nih. Jadi nggak asik kalau kita nggak foto bersama. Oke, teman-teman boleh nyalain videonya nggak? Yuk. Kita mau foto bersama nih. Boleh teman-teman tuh nyalain videonya? Paling 1 menit. Ya. Kita foto, nanti teman-teman bisa lihat di Instagram kita, Sinamas Mining, dan juga ITSB ada Instagramnya, nanti saya infokan alamatnya, dan teman-teman bisa follow kita. Oke, siap panitia? Sudah semua? Oke, semua sudah nyala? Smile ya, saya hitung layar pertama ya. Semua smile aja terus pokoknya, oke? Layar pertama, 1, 2, ti. Oke. Layar kedua, siap panitia ya? 1, 2, ti. Oke, sudah? Sampai berapa layar ini? Sudah ya, aman ya? Aman panitia? Oke, sip. Ya. Aduh, mudah-mudah sekali wajahnya ini ya, segar-segar. Terima kasih, boleh kalau mau kembali matikan video boleh. Itu. Nah, teman-teman tadi ada beberapa pertanyaan yang kita belum bisa jawab. Terima kasih. Mungkin di kesempatan lain juga kita akan ketemu lagi, bisa tanya lagi ya. Dan saya mau ajak teman-teman
untuk follow kita punya sosial media Sinarmas Mining. Ya, sosial media kita ada di Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok. Wah, lengkap pokoknya. Ya, cari Sinarmas Mining dan follow podcast kita. Kita juga ada beberapa podcast yang teman-teman bisa sambil dengerin di rumah, sambil baca buku atau hangout, bisa tetap belajar. Kita ada podcast di SMM Tech Connect Talk yang ada di Spotify. Oke. Terus jangan lupa juga follow Instagramnya ITSB. Ya. Ada di @ITSBOfficial. Ya, sekali lagi @ITSBOfficial karena ada banyak info-info bermanfaat buat teman-teman seputar kampus dan prodi-prodi di Instagram tersebut. Ya. Untuk informasi juga acara hari ini udah kita record dan kita akan share di sosial medianya Sinarmas Mining tadi. Oke. Baiklah. Sebelum saya menutup, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih buat dua pembicara hebat saya sore ini yang sudah berkenan hadir, sharing, berbagi kepada kita semua. Ya, terima kasih Mas Aji, Mas Jerry, ya, dan juga buat teman-teman yang sudah meluangkan 1 jam lebih waktunya untuk dengerin sharing kita dan juga mau bertanya. We really appreciate, terima kasih sekali. Jadi akhir kata saya Cynthia Sherry dan seluruh segenap tim SMM Tech Connect pamit undur. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Sampai bertemu kembali di seminar online Sinarmas Mining berikutnya. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Selamat sore, terima kasih semuanya. Ya. Sore Mbak Cynthia. Ya. Terima kasih teman-teman. Realme 8 and 8 Pro, 108 megapixels, capture infinity. Realme, dare to live.
Saat jalani kebiasaan baru, tetap konsumsi vitamin C untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Kami pilih Netsi 1000 untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin C. Terima kasih Netsi. Netsi 1000, bantu penuhi kebutuhan vitamin C.